Video pembelajaran keterampilan wajib. Materi seni lukis dengan bahasan menggambar karakter. Menggambar karakter. Dalam menggambar, salah satu bagian yang penting adalah tokoh atau karakter dari makhluk hidup. Tokoh atau karakter dapat berwujud manusia, hewan, atau tumbuhan. Ya, tapi yang lebih sering itu ya manusia atau hewan. Ya, tumbuhan itu ya kadang-kadang saja. Ya. Nah, menggambar karakter manusia dapat bentuknya kartun atau anim. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba belajar menggambar karakter anim. Yaitu menggambar kepala dan wajahnya. Ya, pada karakter anim ada perbedaan yang cukup jelas antara bentuk kepala dan wajah karakter pria dan wanita. Ya, jadi ya, dalam menggambar karakter pria dan wanita, jangan dibedakan hanya dari model rambut saja, tetapi perhatikan juga bahwa bentuk kepala pria dan wanita itu ya di karakter anim itu jelas sekali perbedaannya juga dalam menggambar wajahnya. Ya, jadi tidak bisa hanya mengandalkan model rambut saja terus kita katakan oh itu karakter pria, oh itu karakter wanita. Ya, dalam anim itu agak sedikit detail itu ya diperhatikan ya. Pertama-tama kita akan belajar menggambar ya wajah dan kepala dari karakter wanita ya step by step. Pertama adalah menggambar kepalanya. Ya, perhatikan caranya itu ya. Gambar lingkaran dan seterusnya. Nah, yang kamu harus lihat baik-baik adalah ini, ya, detail untuk kepala karakter wanita itu ada bagian dagunya ya, itu meruncing. Ya, lihat panah merahnya. Ya, baik itu tampak depan maupun tampak samping ya, sebelah kiri tampak depan, sebelah kanan tampak samping. Ya, ini adalah detail khusus untuk kepala karakter wanita pada anim. Ya. Berikutnya adalah menggambar telinga. Nah, pada waktu kita menggambar telinga, perhatikan proporsi dari wajah. Nah, caranya dengan kita membagi ya kepala itu menjadi ya setengah bagian atas, setengah bagian bawah, dan berikutnya lagi kita bagi lagi yang bagian setengah bawah itu kita bagi dua lagi. Nah, di posisi itulah kita menggambar telinganya. Ya, proporsional terhadap kepalanya. Ya. Untuk bagian matanya, yaitu adalah di bagian yang setengah itu. Ya, yang setengah itu yang kamu gambarkan ya, matanya boleh pas di garis tengahnya atau agak di bawah garisnya sedikit ya untuk matanya dan di atasnya itu alisnya. Ya, yang pasti kalau bisa sejajar dengan bagian atas telinga ya, bagian mata itu ya. Perhatikan slide gambarnya. Posisi hidung yaitu ada di bagian ya sejajar dengan bagian bawah telinga atau di bagian seperempat yang bawah. Yaitu ada posisi hidungnya. Ya, supaya tetap wajahnya yaitu proporsional ya. Letak mata, hidung dan telinga. Untuk menggambar mulut, ya kita bagi lagi. Yang seperempat bawah itu bagi dua lagi. Nah, posisi yang tengah-tengahnya itu, ya itulah tempat yang paling tepat untuk menggambar mulut. Ya, sehingga
jaraknya proporsional dengan eh, mata, hidung, dan telinga. Ya. Setelah selesai kita menggambar mata, telinga, hidung, dan mulut, ya, barulah kita menambahkan ya rambutnya. Ya, rambutnya kalau kalian sudah sering menggambar ya, itu kalian bisa menggambar model rambut yang lebih macam-macam lagi ya. Kamu juga bisa melihat ya model-model rambut untuk karakter wanita ya, itu di www.animoutline.com ya. Itu banyak sekali model-model rambut, kalian bisa explore di sana dan mencoba mengganti-ganti ya rambutnya. Oke. Selesai itu barulah kita menambahkan detail-detail ya pada gambar ya, seperti matanya kita berikan biji matanya, juga alisnya, terus juga rambutnya kita pertegas lagi, dan juga bulu matanya dan seterusnya. Ya, itu detail gambarnya. Baru setelah itu kita bisa memberikan warna sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, maka selesailah kita menggambar kepala dan wajah dari karakter wanita. Berikutnya, ya kita akan mencoba menggambar ya kepala dan wajah dari karakter pria. Ya, kita akan lihat. Bagian kepalanya, ya. Bagian kepalanya perhatikan, ya agak sedikit berbeda dengan karakter wanita. Ya, itu dagunya tidak terlalu lancip ya, tapi ada bagian yang mendatarnya ya. Perhatikan panah merah itu. Ya, baik itu tampak depan maupun tampak samping. Ya, sehingga ada menegaskan itu adalah bentuk kepala dari pria itu lebih, dagunya lebih kekar ya, lebih datar ya dibandingkan wanita yang lebih lancip biasanya ya. Untuk menggambar telinga ya hampir sama dengan yang karakter wanita ya, kita bagi dulu kepalanya ya, itu menjadi setengah bagian, seperempat seperempat ya. Kita letakkan telinganya itu di seperempat bagian yang atas ya. Setelah itu menggambar matanya. Nah, perhatikan mata dan alis matanya itu agak beda dengan yang karakter wanita ya. Tapi posisinya tetap sama ya, di bagian tengah-tengah ya. Nah, untuk model-model mata kamu juga bisa ya itu mengeksplor ya dari www.animoutline.com ya. Itu banyak sekali model-model mata ya, baik itu untuk karakter wanita ataupun karakter pria ya. Posisi hidung ya juga ya diperhatikan ya, supaya tetap proporsional dengan kepalanya ya. Itu di seperempat persis di bagian setengah yang bawah tengah-tengahnya ya. Itu letak posisi hidung yang paling tepat ya. Posisi mulut ya, seperempat yang bawah kita bagi dua. Nah, itu kira-kira kita letakkan ya mulutnya itu di tengah-tengah atau lebih ke atas sedikit juga boleh ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Baru selesai kita menggambar mata, telinga, hidung, dan mulut ya, kita gambarkan rambutnya ya. Model-model rambut juga kamu bisa ekspor lagi ya. Ini hanya contoh saja ya, banyak yang model rambut ya di www.animoutline.com ya. Kamu bisa banyak sekali contoh-contohnya di situ ya. Terakhir adalah menambahkan detail gambar ya. Jangan lupa ya ditambahkan supaya
wajahnya lebih berkarakter pria, itu bagaimana? Ya, ditambahkan biji matanya seperti apa, ya rambutnya juga dipertegas lagi, ya garis-garisnya, ya juga untuk bagian ya alisnya dan seterusnya, ya kamu tambahkan, terus setelah itu baru kamu berikan warna ya sesuai dengan yang kamu bayangkan gambarnya ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ada beberapa perbedaan pada kepala dan wajah karakter pria dan wanita pada anime ya, pada anime. Nah, dalam menggambar perlu memperhatikan proporsi letak mata, hidung, mulut sehingga kepala dan wajah karakter yang kita gambar dapat simetri dan proporsional. Ya, jadi harus diperhatikan ya letak-letaknya ya. Tugas mandiri kamu ada dua. Yang pertama, ya kamu gambar kepala dan wajah karakter pria yang sedang marah. Ya, itu dilihat dari depan dan dari samping. Ya, nanti kamu gambar di lembar yang sudah diberikan untuk kamu gambar. Ya, nah biasanya kita bisa bermain untuk untuk emosi ya, untuk emosi-emosi dari karakter itu biasanya dari mata dan dari mulut itu mudah digambarkan ya bagaimana dia emosi sedang marah dan seterusnya. Nah, kamu bisa belajar cara menggambar karakter lebih lanjut yaitu di www.animeoutline.com. Ya, itu banyak sekali contoh-contohnya. Bahkan bukan hanya kepala dan wajah tetapi juga sampai ke bagian tubuh dan seterusnya, ya. Tugas yang kedua, ya gambarkan kepala dan wajah karakter wanita yang sedang gembira, ya, ekspresinya gembira kali ini. Ya, dilihat dari depan dan dari samping. Ya, sama kita bisa main di bagian mata dan bagian mulut ya untuk menggambarkan ekspresi gembira. Ya. Nah, gambar karakter kalau kalian berminat lebih lanjut ya itu kalian bisa sebagai contoh itu ya di www.animeoutline.com. Ya, kalian bisa latihan lebih lanjut lagi ya. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ya, bukan masalah bagus atau jelek, tetapi ya kalian mencoba belajar. Ya, mencoba mengerjakan ya tugasnya. Ya, tidak usah takut ya jelek ya. Melatih diri terus-menerus adalah satu-satunya cara untuk menguasai keterampilan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.